para peserta Health Talk Rumah Sakit Medistra. Terima kasih atas kehadirannya di acara Health Talk Webinar Series. Acara hari ini kita akan mendengarkan topik menarik mengenai Love Your Eyes at Work yang akan dibawakan oleh dokter spesialis Rumah Sakit Medistra, yaitu Dr. Marsha Alisa Razif, spesialis mata, dan Dr. Denisa Anggi Kurnia, spesialis mata. Health Talk ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Medistra Health and Wellness Program yang kami selenggarakan agar dapat terus menjangkau dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Yuk kita simak terus ya kegiatannya. Sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, mari kita mau berkenalan dulu dengan para narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Dr. Marsha Alisa Razif, spesialis mata. Beliau menyelesaikan pendidikan profesi dokter umum pada tahun 2013 dari Universitas Indonesia. Selanjutnya, beliau mengambil spesialis mata pada tahun 2017 di Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau aktif berpraktik di Rumah Sakit Medistra sebagai spesialis mata. Selanjutnya, Dr. Denisa Anggi Kurnia, spesialis mata. Beliau menyelesaikan pendidikan profesi dokter umum pada tahun 2013 dari Universitas Indonesia. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan dokter spesialis mata pada tahun 2016 di Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau juga aktif menjadi spesialis mata di Rumah Sakit Medistra. Saya mau sapa dulu, selamat sore Dr. Marsha dan Dr. Anggi. Selamat sore. Sore dok. Sore dokter, bagaimana kabarnya dok hari ini? Baik dok, baik. Baik dokter. Baik, siap dok. Sebelum kita memulai, saya akan membacakan dulu sedikit peraturan. Dimohon para peserta agar dapat mematikan mikrofon selama sesi presentasi oleh dokter. Dipersilahkan untuk menyalakan kamera dan jangan lupa ya, stay terus karena akan ada voucher free konsultasi dengan dokter pembicara pada hari ini untuk penanya terbaik di akhir acara. Dan bila para peserta ada yang memiliki pertanyaan pada saat presentasi berlangsung, boleh segera diketik di kolom chat aja ya. Oke, mari kita boleh mulai untuk webinarnya pada sore hari ini. Dipersilahkan kepada Dr. Marsha terlebih dahulu untuk waktu dan tempat. Saya persilahkan dok. Sore dok, iya dok, izin mulai dari saya dulu ya dok ya. Baik dokter, silakan dengan Dr. Anggi ya dok. Siap dok. Izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Denisa Anggi Kurnia, biasa dipanggil Dr. Anggi. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Medistra. Terima kasih kesempatannya kepada Dr. Michelle. Untuk sore hari ini, saya dan Dr. Marsha akan membawakan topik mengenai kesehatan mata di tempat kerja. Jadi memang kami akan membagi dua, yaitu dari indoor activity dan juga outdoor activity. Oke, jadi ini adalah gambaran untuk kesehatan mata di tempat kerja sendiri. Nah, pada tahun 2020 diperkirakan terdapat 143 juta penduduk usia produktif yang memiliki gangguan penglihatan sedang ataupun berat, di mana ternyata 13 juta penduduk tersebut mengalami gangguan penglihatannya justru karena terkait dengan tempat kerja itu sendiri. Oke, mungkin karena selama pandemi kemarin ya, kita ini udah mulai banyak nih masuk ke peningkatan penggunaan gadget, khususnya komputer. Jadi semuanya udah serba online sekarang, udah mudah banget nih akses online. Ada yang online yang ngerjain tugas, atau mungkin begadang sampai malam, ini khususnya indoor activity-nya. Lalu selain itu, untuk rapat juga sekarang udah mudah nih, tidak hanya dengan harus datang offline, tapi kita juga bisa pakai online gitu. Jadi memang benar-benar ketergantungan sama komputer. Dan sayangnya nanti di saat misalnya di tempat kerja, oke, lagi istirahat bentar deh, ternyata kita juga untuk hiburannya buka sosial media, ngepost, nge-retweet segala macam. Jadi memang untuk kesehatan mata di tempat kerja yang indoor activity ini khususnya terkait banget sama penggunaan gadget gitu, baik emang untuk saat kita bekerja, untuk rapat, ataupun saat mencari hiburan. Nah, ternyata keseluruhan ini dan angkanya itu sangat meningkat drastis nih selama pandemi, menimbulkan adanya suatu terminologi atau suatu istilah baru yang dinamakan dengan computer vision syndrome. Sebenarnya apa sih computer vision syndrome itu? Jadi untuk computer vision syndrome sendiri sebenarnya adalah
kumpulan gejala maupun keluhan yang dialami oleh orang-orang, khususnya akibat peningkatan penggunaan gadget jangka panjang. Jadi memang seharian office hour kita bisa 8 jam, habis itu istirahatnya juga full kita main HP, di rumah juga nanti saat mau tidur, tadi gue di office belum sempet nih buka-buka sosial media, ya udah deh hiburannya buka-buka Instagram, buka-buka TikTok dan sebagainya. Nah, sebenarnya untuk data yang terakhir itu sekitar setiap angka terakhirnya itu adalah sekitar 67 juta kasus di dunia ini mengalami computer vision syndrome. Dan diperkirakan setiap tahunnya itu angkanya akan bertambah 1 juta pasien nih penduduk, 1 juta penduduk yang mengalami si computer vision syndrome itu sendiri. Dan kalau kita lihat di sini, ternyata 75% sampai 90% dari para pengguna komputer mengalami si computer vision syndrome. Nah, kenapa sih bisa terjadi computer vision syndrome itu sendiri? Banyak nih faktor-faktornya yang menyebabkan terjadinya computer vision syndrome. Tapi kan tadi kan udah saya jelaskan bahwa memang computer vision syndrome ini adalah kumpulan gejala ya. Jadi nanti saya akan bahas ada banyak nih keluhan yang pasien biasanya alami. Yang pertama adalah ukuran kacamata yang tidak digunakan. Ini biasanya mungkin bawaan dari zaman dulu juga kali ya, kalau misalnya, saya ada ukuran kacamata nih, cuman kayaknya udahlah nggak usah dipakai, atau saya jarang lihat jauh, atau misalnya, nanti ukuran kacamatanya kok saya gede banget, udahlah saya turunin aja gitu. Nah, ternyata justru hal itu tidak sesuai, itu bisa menyebabkan si computer vision syndrome. Lalu otot mata yang bekerja terus-menerus ini itu sebenarnya terkait sama penglihatan dekat. Jadi untuk melihat komputer atau gadget itu mata kita sebenarnya uh, otot matanya itu akan bekerja lebih keras gitu. Jadi kebayang nggak kalau misalnya ada pelari yang disuruh lari terus-terusan tuh 8 jam pasti dia akan lelah gitu dan jadinya akan capek. Lalu terkait juga dengan kurang pencahayaan. Nah, untuk kurang pencahayaan ini baik dari gadgetnya itu sendiri ataupun pencahayaan di ruangan. Jadi memang cahaya-cahaya dari laptop misalnya yang terlalu terang atau misalnya jadi ada pencahayaan luar yang mantul nih ke laptopnya. Nah, itu juga mengganggu, mengakibatkan terjadinya si computer vision syndrome. Lalu pemakaian lensa kontak. Memang sekarang kan banyak nih lensa kontak dijual bebas dan banyak juga para pekerja kantoran yang males pakai kacamata, ya udah deh pakai lensa kontak aja. Ketutup tuh matanya 8 jam pakai lensa kontak, ngeliat di depan komputer. Lalu berkurangnya kemampuan berkedip. Jadi sebenarnya kita itu normalnya selama 1 menit harusnya sih normalnya kita berkedip paling nggak 20 kali per menit gitu. Nah, kalau kita di depan komputer, apalagi misalnya lagi ada deadline atau misalnya ada kerjaan, secara otomatis kita akan lebih fokus ke komputer atau gadget kita, sehingga itu berkedipnya juga berkurang. Jadi misalnya kurang dari 5 kali per menit. Sementara berkedip itu sendiri sebenarnya sangat penting untuk apa? Yaitu untuk menyebarkan dari si air mata kita. Jadi untuk menyebarkan air mata kita ke seluruh permukaan bola mata, itulah fungsinya dari berkedip. Itu kebayang nggak kalau misalnya dari 20 jadi 5, berarti nanti untuk lotion untuk matanya, si air matanya itu juga akan semakin berkurang. Dan juga ada kantoran yang memang full AC ataupun kipas angin. Jadi memang AC dan kipas angin ini nantinya akan lebih meningkatkan air mata kita menguap gitu. Jadi mata kita akan cenderung lebih kering. Nah, penyebab-penyebab mata ini nantinya akan kita bagi dua. Nantinya bisa terjadi gangguan refraksi. Gangguan refraksi itu yang tadi kacamata tidak digunakan, terus misalnya otot mata bekerja terus-menerus. Itu biasanya ini terkait dengan si gangguan refraksi. Kurang pencahayaan juga. Lalu ada juga gangguan atau diagnosis lain yang biasanya bisa timbul karena si computer vision syndrome, itu salah satunya adalah dry eyes. Nah, dry eyes ini juga yang memang tadi karena memang dia pakai lensa kontak, itu kan akhirnya penggunaannya misalnya terus-terusan gitu, lebih dari 8 jam per hari. Terus berkedipnya berkurang dan juga ruangannya juga kurang kondusif nih untuk permukaan bola mata kita. Akhirnya terjadilah keluhan dry eyes atau mata kering. Lalu hal-hal tersebut ini nantinya akan menimbulkan beberapa keluhan dan gejala pada pasien. Nah, kalau kita lihat ternyata sebenarnya keluhan yang muncul itu tidak hanya keluhan pada mata, tetapi bisa juga keluhan pada bagian lain. Kalau keluhan pada mata, ini salah satunya pandangan buram atau berbayang. Ini biasanya terkait dengan tadi
adanya gangguan refraksi. Gangguan refraksi itu harusnya dia pakai tuh kacamatanya tapi nggak dipakai, jadinya nggak enak ngeliatnya, nggak fokus, nggak sesuai gitu. Jadinya si mata juga akan bekerja lebih keras supaya eh, bisa melihat dengan jelas seperti itu. Lalu mata lelah, ini tadi ya terkait dengan si otot mata yang kerja terus menerus gitu. Lalu juga bisa nyeri di sekitar mata. Ini terkait sama si mata lelah itu sendiri juga. Lalu kalau untuk keluhan terasa mengganjal, terasa berpasir, terus kemerahan dan berair, ini biasanya keluhan dari si dry eyes atau si mata keringnya itu sendiri. Jadi jangan salah, ada pasien yang dok saya kok matanya berair banget gitu, tapi kenapa jadinya ganjil nggak nyaman? Nah itu sebenarnya adalah si mata kering. Jadi bukan berarti mata kering matanya tuh nggak ada air mata sama sekali. Jadi itu memang kadang-kadang suka salah persepsi gitu. Jadi harusnya si air mata itu kan dia stay di permukaan bola mata kita untuk menjaga kelembapannya. Nah, karena komposisi air matanya itu tidak bagus, jadinya airnya harusnya stay di mata kita, jadinya malah turun terus gitu. Jadinya akan terbasah, ngucur terus ke bawah, jadinya mata kita juga tidak ada yang membasahi. Nah, selain itu juga bisa muncul keluhan pada bagian lain. Ini biasa terkait dengan posisi duduk pada saat kita di komputer, di depan komputer. Jadi mungkin posisi duduknya kurang bagus, terus jadinya nyeri leher, habis itu bisa sakit kepala, bisa juga sampai nyeri punggung, dan nantinya leher terasa kaku gitu. Jadi biasanya untuk computer vision syndrome ini sendiri, pasien-pasien itu karena memang kegiatan di depan komputernya kan di pagi, siang, sore ya. Biasanya makanya pasien bilang, dok kok saya makin sore tuh makin gak enak matanya, makin sepet, makin gak nyaman, gitu, pegel banget. Terus tiap bangun pagi kok jadi belekannya banyak. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dari si computer vision syndrome. Oke, lalu gimana sih dok cara untuk mencegah dan mengobati gitu? Kalau misalnya ya kita kan nggak bisa pungkiri karena memang office hour tuh sekarang kebanyakan di depan laptop, bahkan sekarang kita webinar aja kayak gini di depan laptop gitu. Gimana sih caranya? Jadi yang pertama ya posisi duduknya, posisi duduk dan posisi kita di depan komputer itu juga harus ergonomis gitu. Ergonomis itu maksudnya tepat ya, sesuai. Jadi duduknya tegak, jangan membungkuk. Lalu untuk jarak antara kita sama layar, baiknya itu memang jaraknya sepanjang satu tangan kita. Jadi sit at arm's length, jadi sepanjang tangan kita gitu. Lalu ada yang namanya Rule 20-20-20. Setelah ini saya akan jelaskan lebih lanjut. Lalu tadi kita sesuaikan dengan penerangan di ruangan ataupun penerangan pada gadget kita. Jadi tadi kalau bisa jangan yang kayak ada pencahayaan dari belakang yang memantul ke laptop kita seperti itu. Terus juga brightness-nya diatur, jangan yang terlalu terang. Lalu yang terakhir adalah kalau memang udah, dok ini saya udah ngerjain tapi kok mata saya masih nggak enak, masih nggak nyaman, gitu. Mungkin emang butuh untuk tambahan si air mata buatan. Jadi tadi kan air mata itu emang dia harusnya stay, cuman kalau emang komposisinya tidak bagus ya nggak ada salahnya kita bisa pergunakan secara rutin si air mata buatan ini. Nah, ini tadi 20-20-20 untuk mencegah digital eye strain. Jadi, setiap 20 menit kita akan istirahat selama 20 detik dan melihat jauh selama sejauh 20 feet. 20 kaki itu jaraknya 6 meter lah. Jadi bisa tuh kalau misalnya lagi di office hour atau lagi banyak di komputer, kita pasang tiap 20 menit, terus kita lihat jauh 6 meter, 20 detik aja. Itu udah sangat membantu untuk mengulangi si computer vision syndrome itu sendiri. Atau kalau misalnya selain yang 20-20-20 ini, bisa juga setiap 2 jam kita istirahatkan mata kita untuk tidak melihat ke gadget dulu sekitar 12 menit. Seperti itu. Oke, lalu untuk pencegahan dan pengobatan lainnya, memang yang paling penting adalah periksakan mata secara rutin. Jadi misalnya udah dilakukan semua tuh untuk pencegahan, udah beli artificial tears segala macam, tapi ternyata masih ada juga keluhannya. Memang baiknya segera mengontrolkan diri ke dokter mata terdekat. Gitu. Baiknya sih sekitar setiap 6 bulan sampai 1 tahun lah dicek rutin aja tuh mata yang ada salahnya kan kita untuk ngecekin mata kita. Lalu gunakan ukuran kacamata yang sesuai. Jadi jangan dikurang-kurangin atau bahkan nggak dipakai tuh ukuran kacamatanya sama sekali. Karena nanti akan memaksakan mata kita untuk bekerja lebih keras. Lalu bisa juga kalau untuk mata kering, ini biasanya salah satu solusinya adalah dengan kompres hangat di rumah. Sekarang sih banyak ya di e-commerce itu yang jual kayak masker penghangat, jadi tinggal dimasukin ke microwave aja, terus bisa ditempelin ke mata gitu. Tapi kalau nggak ada,
Salah satu caranya adalah pakai kain atau wastafel bersih, terus dimasukkan ke air hangat, lalu saat kita merem, jadi harus merem, itu bisa ditempelkan ke mata kita sekitar 5 sampai 10 menit seperti itu. Lalu untuk para pengguna lensa kontak, baiknya sih memang mengkonsultasikan terlebih dahulu cara penggunaan lensa kontak yang baik apabila memang banyak kegiatan yang mengharuskan di depan komputer dan juga perbanyak aktivitas di luar ruangan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Setelah ini akan dilanjutkan Dr. Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Anggi untuk materinya yang sangat menarik hari ini, Dokter. Selanjutnya saya persilakan untuk waktu dan tempatnya untuk Dokter Marsha, Dok. Slide-nya sudah terlihat kah, Dok? Slide-nya sudah Sudah, terlihat? Dokter? Sudah, Dok? Sudah ya? Oke. Iya, sudah, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Marsha Alisa Razi Fitri, spesialis mata. Kalau tadi Dokter Anggi sudah membawakan mengenai masalah kesehatan mata yang bisa terjadi di tempat kerja di indoor activity, kali ini saya akan membawakan untuk aktivitas-aktivitas atau pekerjaan yang berada di luar rumah yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan mata. Seperti agak mengulang dari tadi, jadi sekitar 160,7 juta orang di dunia ini memiliki gangguan penglihatan yang sedang berat, dan itu merupakan orang-orang dengan usia produktif, artinya orang-orang yang masih bekerja. Nah, 90% dari gangguan penglihatan itu sebenarnya dapat dicegah atau diobati jika dideteksi secara dini. Nah, menurut IAPB, yaitu International Agency for the Prevention of Blindness, Preventable Blindness. Jadi untuk penglihatan yang baik itu dapat meningkatkan produktivitas saat bekerja dan dia berpotensi untuk meningkatkan pendapatan kerja. Sedangkan gangguan penglihatan baik hanya sedikit saja itu bisa menurunkan produktivitas sebanyak 10% dan juga menurunkan akurasi sebesar 22%. Sedangkan trauma mata di tempat kerja itu dapat menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan, tapi 9 dari 10-nya bisa dicegah dengan penggunaan alat pelindung yang sesuai. Nah, apa aja jenis-jenis gangguan kesehatan di tempat kerja di luar yang sering dijumpai? Antara lain yang pertama, paparan debu dan angin. Itu bisa menyebabkan adanya iritasi dan mata kering. Apa yang dikeluhkan pasien? Biasanya ada mata merah, mengganjal, dan berair. Tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Anggi. Untuk tata laksana awal pada keluhan tersebut bisa menggunakan tes mata artificial tears. Nah, kalau itu sebenarnya obat bisa dibeli di over counter medicine, tapi yang harus dipastikan adalah logonya itu yang seperti ini. Jadi ada bulatan berwarna hijau, itu merupakan obat bebas. Namun jika keluhannya masih menetap, bisa datang ke dokter mata. Pencegahannya, ketika berada di luar dengan paparan debu dan angin yang banyak, sebaiknya menggunakan kacamata pelindung. Kemudian yang kedua adalah paparan sinar matahari atau sinar ultraviolet. Nah, paparan sinar matahari yang jangka panjang dan tanpa menggunakan alat pelindung itu bisa menyebabkan atau memiliki resiko terhadap beberapa kejadian gangguan mata. Yang pertama, fotokeratitis atau bisa juga dikenal sunburn. Itu juga bukan hanya di kulit, tapi juga bisa terjadi di mata. Kemudian, resiko untuk terjadi katarak menjadi lebih tinggi. Kemudian ada yang namanya pterygium, nanti kita akan bahas berikutnya, dan juga meningkatkan resiko untuk terjadinya kanker mata. Apa yang dirasakan pasien dan apa itu yang tadi penyakit-penyakit yang disebutkan. Yang pertama tadi fotokeratitis atau sunburn, keluhannya mata merah, berair. Kemudian ada juga rasa mengganjal, nyeri, silau, dan jika terkena cahaya bisa terasa sangat tidak nyaman, jadi agak nyeri ketika kena cahaya yang terang. Dan pada kondisi ini juga bisa disertai dengan rasa buram. Nah, pterygium tadi gambar yang digambarkan tadi, dia merupakan jaringan yang tumbuh di ujung mata dan mengarah ke arah tengah mata. Pasien bisa mengeluhkan adanya rasa mengganjal. Dan kalau katarak, kita sudah banyak yang mengetahui juga kalau katarak itu adalah suatu kekeruhan pada lensa mata yang dikeluhkan pasien adalah buram berkabut yang berjalannya perlahan. Jadi semakin lama merasa semakin buram. Apa yang bisa dilakukan sebagai tata laksana awal untuk fotokeratitis? Sama seperti tadi iritasi, seperti mata kering, menggunakan artificial tears. Hindari penggunaan tetes mata yang memiliki lambang seperti ini, yang ada huruf K di bulatan merah, itu merupakan logo obat keras. Karena obat-obat itu perlu dengan pengawasan dokter dalam penggunaannya. Namun jika keluhan menetap, bisa datang ke dokter mata. Untuk pterygium, biasanya sama juga kalau misalnya ada keluhan yang rasanya mengganjal, bisa menggunakan artificial tears.
Namun jika sudah semakin membesar dan mengganggu penglihatan, itu merupakan salah satu indikasi untuk dilakukan operasi. Katarak, karena dia berjalannya perlahan, kalau di derajat awal-awal masih belum terlalu tebal, kataraknya lensanya belum terlalu keruh, bisa menggunakan kacamata, tapi jika sudah mengganggu penglihatan, juga tata laksananya untuk katarak hanya dengan operasi. Kemudian paparan gangguan lain yang bisa terjadi adalah jika terkena benda asing. Beberapa kasus di benda asing ini paling sering biasanya kita temui bukan di poliklinik, tapi biasanya lebih di IGD. Apa aja benda-benda yang bisa mengenai mata dan menyebabkan gangguan kesehatan mata itu antara lain yang pertama bahan kimia. Bisa dia cairan pembersih lantai, bisa dia cairan pembersih yang lain, air aki, atau bahkan lem yang keras itu juga bisa, misalnya saat dibuka tersiprat ke mata itu juga suka kita temui di pelayanan ya. Kemudian yang kedua, serpihan. Serpihan apa? Bisa macam-macam. Serpihan waktu saat motong rumput, potong tanaman, yang juga sering ketemu biasanya kalau misalnya lagi ngelas atau misalnya potong gerinda, itu serpihannya bisa kena ke mata dan menancap di permukaan mata. Serpihan kayu atau yang tadi debu juga bisa pada saat membersihkan rumah. Kemudian api juga ada, bisa menyebabkan gangguan kesehatan mata juga jika terkena api, dan kemudian lain-lain misalnya nih orang yang suka hobi mancing beresiko untuk terkena kailnya. Kemudian ini yang di sini gambaran di sini adalah alat untuk pengikat di motor atau di sepeda. Kalau misalnya nggak hati-hati bisa juga terkena mata. Apa yang terjadi? Yang pertama, kalau misalnya terkena bahan kimia, bisa asam atau basa, itu menyebabkan trauma kimia mata. Api bisa menyebabkan luka bakar mata dan luka bakar di area sekitar mata. Serpihan bisa menyebabkan benda asing yang berada di mata, entah itu hanya menancap atau sembus ke dalam, atau luka robek mata, dan lain-lain, misalnya bisa menyebabkan trauma tumpul mata dan trauma tajam mata. Apa yang bisa dilakukan sebagai tata laksana awal? Pada trauma kimia dan trauma thermal atau luka bakar ini, harus segera membilas mata dengan air mengalir sebanyak-banyaknya, seperti yang digambar pada gambar ini. Jadi matanya itu harus disiram dengan air mengalir. Pakai air mineral pun yang dari botolan pun juga nggak apa-apa. Yang penting harus terus-terusan disiram dan dengan kondisi mata yang membuka. Jadi jangan nutup mata. Nanti kan kita justru mau membersihkan, tujuan dari membilas mata ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan paparan dari benda-benda tersebut di mata, sehingga kalau bisa sambil buka tutup matanya juga lebih bagus. Dan dua kasus ini merupakan suatu true emergency. Jadi kalau tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat, itu dapat menyebabkan gangguan mata yang bersifat permanen hingga kebutaan. Jadi pada kasus-kasus ini harus segera datang ke IGD atau dokter mata. Kemudian pada benda asing kornea atau benda asing di permukaan mata, trauma tajam dan trauma tumpul, intinya jangan mengucek mata. Dan jika ada benda asing yang menancap di mata, jangan coba untuk dicongkel. Kenapa? Karena satu, kita tidak tahu kedalaman benda asing itu berada di sejauh apa di mata. Ketika dicoba dicongkel, kalau misalkan yang terjadi malah makin menancap, itu akan menyebabkan hal yang lebih buruk pada mata dan tentunya akan menyebabkan gangguan-gangguan penglihatan yang lainnya, termasuk infeksi. Kalau mau menutup mata boleh, tapi dilakukan tanpa penekanan seperti pada gambar ini. Bisa juga menggunakan kacamata pelindung jika mau datang ke dokter mata. Bisa juga menggunakan ya alat modifikasi seperti ini, biasanya dari tutup gelas, plastik atau kertas yang kemudian ditempelkan. Dan segera datang ke dokter mata. Kemudian yang paling penting juga adalah pencegahan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Penggunaan pelindung mata ini bergantung dengan jenis dan resiko paparan yang mungkin terjadi. Misalkan tadi, kalau misal kita berada di luar rumah dengan paparan UV yang panjang dan lama, bisa menggunakan kacamata hitam atau sunglasses dengan yang ada UV protection-nya. Kemudian safety goggles dan face shield untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih beresiko seperti tadi memotong kayu, memotong besi, itu bisa menggunakan face shield. Dan kalau misalkan yang berhubungan dengan alat-alat bahan-bahan kimia yang keras, bisa menggunakan safety goggles juga.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih, Dok. Oke, stop share dulu ya. Baik, terima kasih Dr. Marsha untuk materinya yang sudah dibawakan pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Anggi untuk materi yang sangat menarik pada sore hari ini. Tentunya para peserta kita bisa belajar banyak ya dari Dr. Marsha maupun Dr. Anggi mengenai bagaimana pencegahan untuk tadi yang pertama computer vision syndrome, yang kedua untuk bahaya dari luar juga ya dok. Yang pastinya juga kalau misalnya memang ada keluhan harus segera kontrol ya dok ke spesialis mata untuk segera diperiksakan. Baik, sekarang saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya dokter. Yang pertama dari ada Ibu Risma Nelawati. Apakah ada cara dok untuk menurunkan mata yang memang sudah minus selain lasik mata mungkin dokter? Sekian dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya untuk tata laksana mata minus, kalau memang ingin, oh sebenarnya ya, untuk menurunkan ada atau tidak, sejauh ini sih memang tidak ada pilihan, maksudnya kayak misalnya makan wortel terus atau gimana yang bisa menurunkan mata minus. Tapi memang ada beberapa tata laksana dalam ini adalah ya tadi salah satunya bisa lasik dan juga ada tindakan bedah refraktif lainnya yang bisa dipilih untuk menghilangkan total si mata minus itu sendiri seperti itu. Baiknya juga untuk menghilangkan total si mata minus nanti berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter matanya gitu karena kayak misalnya untuk lasik, lasik itu juga nggak tiba-tiba langsung oke saya datang dok saya minta lasik gitu. Itu ada pemeriksaan lengkap juga nanti dilihat dulu ketebalan dari kornea terus kornea itu bagian depan mata ya. Jadi maksudnya sel-sel di matanya itu sendiri oke nggak sih sebenarnya untuk menerima lasik. Terus juga bisa untuk dari ukuran minusnya itu sendiri karena memang ada batas-batasannya seperti itu. Nah, untuk tindakan bebas kacamata ya, jadi memang lebih ke bebas kacamata dari minus, ada beberapa pilihan lain gitu, baik yang permanen ataupun yang temporary seperti itu. Jadi nanti baiknya memang dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter matanya. Dokter Marsha ada tambahan? Sudah cukup jelas sepertinya dok. Jadi memang sampai saat ini sih untuk menghilangkan mata minus masih hanya dengan lasik saja. Dan untuk mungkin sekarang yang tadi sudah disebutkan banyak metode yang bisa digunakan untuk membantu penglihatan, misalnya kacamata, lensa kontak juga jenisnya macam-macam. Juga nanti ada lensa-lensa lain yang bisa digunakan. Cuman sampai sejauh ini sih kalau misalnya dari suplementasi sih belum ada laporan untuk bisa menghilangkan atau menurunkan mata minus. Baik dokter, untuk pertanyaan berikutnya dok, apakah ada rekomendasi dok batas screen time untuk anak per hari dok? Oke, jadi sebenarnya saya sambil izin share screen aja kali ya. Jadi ini itu sebenarnya diambil dari American Academy of Ophthalmology. Jadi memang harusnya anak di usia 3 sampai 4 tahun. Biasanya sih kalau yang kurang dari 2 tahun itu mereka belum boleh ya screen time sama sekali. Cuman kan zaman sekarang itu yang nggak enaknya adalah anak-anak yang usia sekolah, SD, SMP, SMA itu banyak ngelihat gadget sih ya. Jadi untuk udah gadget full terus-terusan. Nah, ini adalah rekomendasinya sebenarnya. Jadi memang kalaupun terpaksa banget nih penggunaan gadget, palingnya memang maksimal itu sejam per hari gitu. Jadi di luar tugas-tugas sekolah dan sebagainya, karena sekarang kan banyak ya yang di luar tugas sekolah, terus malam-malam mereka buka sosial media sambil tiduran di ruang gelap, di bawah selimut, terus waktu tidurnya kurang kayak gitu. Nah sebenarnya itu secara penelitian udah ditemukan bahwa kalau kurangnya waktu tidur, terus juga kurangnya aktivitas di luar ruangan, itu terkait dengan pendambahan mata minus gitu. Jadi memang kalau terpaksa banget gadget ya dibatasin sejam per hari, dan di luar yang tugas-tugas sekolah itu memang sebaiknya tidak gitu. Dan juga ini kalau bisa dilihat, aktivitas fisik di luar ruangan, jadi memang ruangan yang, di luar ruangan yang kena matahari langsung. Nah itu bisa mencegah terjadinya penambahan kacamata minus seperti itu. Dan juga tidur yang cukup. Dan untuk anak-anak memang karena ibarat tuh bola mata anak-anak tuh masih kayak Play-Doh. Jadi kalau misalnya stimulasinya nggak bagus, itu bola matanya juga tumbuhnya tidak akan bagus. Jadinya makin terus memanjang dan juga kacamatanya juga akan makin tebal seperti itu. Jadi memang secara rutin baiknya dicekin terus nih untuk anak-anak baik yang menggunakan kacamata atau tidak ya. Jadi baiknya secara rutin diperiksakan paling nggak setahun sekali lah untuk dievaluasi lagi apakah butuh kacamata atau tidak.
Baik, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Hendiawan ya. Sore dokter, izin bertanya bagaimana efektivitas penggunaan kacamata anti radiasi dari layar PC atau gadget dokter? Terima kasih. Ya dok, terima kasih dok. Jadi kalau misalkan kacamata radiasi ini memang lumayan getol diiklankan sepertinya ya dok. Jadi sering juga pasien datang, saya nggak pakai kacamata, hanya kacamata radiasi. Karena sebenarnya sampai saat ini penggunaan kacamata radiasi itu sih tidak direkomendasikan dok. Dalam artian dia sebenarnya tidak berfungsi untuk menurunkan paparan sinar biru yang datang dari layar. Kecuali kalau dari penelitian mungkin bisa membantu misalnya susah tidur, kemudian dia suka ngelihat handphone di malam hari, itu ada fungsinya untuk membantu biar nggak susah tidur. Cuman kalau misalkan untuk dari layar komputer sendiri sebenarnya nggak memancarkan radiasi sih dok, yang bisa mengganggu kesehatan mata selain dari mata kering yang tadi telah dijelaskan oleh dokter Anggi. Jadi kalau ditanya efektivitasnya sebenarnya ya kalau kalau dari kami sih sebenarnya ya kalau tujuannya untuk biar menghindari radiasi sih tidak efektif ya dok ya, gitu sih dok. Mungkin ada tambahan dokter Anggi? Udah cukup sih dok. Baik dokter. Terima kasih dok. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Oh ya, mungkin untuk para peserta yang mau bertanya secara langsung boleh raise hand di sini nanti akan kami spotlight. Tapi untuk pertanyaan berikutnya akan saya bacakan dulu. Sore dok, saat malam hari menyetir mobil melihat lampu kendaraan dari arah berlawanan sangat silau dan ada bayangannya. Apakah ini hanya efek kelelahan saja atau memang ada silinder begitu? Terima kasih, dokter. Oke dok, saya mau coba bantu jawab. Jadi sebenarnya ini bisa beberapa ini ya, bisa beberapa penyebabnya. Memang yang pertama silinder. Silinder itu kenapa sih bikin kita silau? Jadi sebenarnya kalau silinder itu nanti bayangan yang jatuh ke mata kita itu ada dua titik. Jadi saat melihat cahaya khususnya itu pasti akan silau. Jadi kayak ada dua cahayanya gitu, kayak ketembak. Biasanya malam hari emang kalau mobil tuh mobil atau motor ketembak lampunya tuh jadi silau banget gitu. Bisa juga kalau misalnya emang usia lanjut, mungkin bisa udah mulai ada kataraknya nih misalnya dok. Atau bisa juga kalau yang mungkin silaunya nggak terlalu parah-parah banget dan juga silaunya ini hilang timbul, itu bisa juga salah satunya adalah si dry eyes ini, si mata kering. Jadi memang karena sebenarnya air mata kita itu dia memiliki fungsi juga untuk penglihatan. Makanya beberapa pasien dengan mata kering itu dia kadang-kadang keluhannya adalah, dok saya kadang-kadang buram, kadang-kadang kalau udah ngedip-ngedip enakan. Nah itu berarti bisa dari si mata kering itu juga. Jadi memang baiknya dicekin nih ke dokter mata dok untuk tahu lebih pasti sebenarnya kelainan ini disebabkan oleh penyakit yang mana. Gitu. Baik, dokter. Terima kasih, dokter, untuk jawabannya. Selanjutnya ada penanya langsung, dokter, atas nama Ibu Titi Harijanto. Saya boleh, Ibu, untuk ditanyakan pertanyaan. Baik, baik. Terima kasih, Dokter Michelle. Selamat sore, dokter-dokter mata. Suara saya terdengar? Halo. Ya, terdengar, Ibu. Oh, baik. Pertanyaan saya adalah seperti ini. Beberapa bulan terakhir ini, saya itu memang merasa nggak enak mata. Jadi saya datang ke dokter mata, kemudian digantilah ukuran kacamata. Tapi setelah memakai kacamata, masih belum terasa nyaman. Dan yang terjadi sekarang adalah, saya itu kalau melihat sesuatu harus mengeritkan mata sehingga dahinya juga ikut menderit, dan teman-teman udah mulai curiga nih, ini kenapa sih kok berubah ya sekarang tiap kali melihat sesuatu, apakah karena memang ukuran kacamata yang tidak tepat atau memang um, faktor usia atau apa ya, saya agak sedikit bingung dan merasa sih kalau melihat sesuatu itu seperti saya harus mengeritkan kelopak mata dan dahi gitu untuk melihat sesuatu, dan sulit sekali untuk menangkap apa yang saya lihat terutama di layar komputer. Begitu dok. Terima kasih. Ya, selamat sore Bu Titi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya coba jawab ya Bu ya. Jadi kalau misalkan tadi, kalau yang disebutkan keluhannya, jadi kalau misalnya ngelihat itu harus
mengeringitkan dahi atau agak disipit-sipitin matanya itu biasanya paling sering justru memang dari ukurannya yang belum sesuai. Belum sesuainya itu gimana? Jadi memang kalau misalkan kita periksa mata, itu kan biasa ada teknik pemeriksaan namanya pinhole, di mana kalau teknik pinhole itu dia memfokuskan cahaya yang masuk ke mata hanya dari satu titik sehingga bisa melihat jelas. Itulah yang terjadi jika eh, kita berusaha memfokuskan penglihatan dengan cara menyipit-nyipitkan atau mengeringitkan dahi. Jadi terutama tadi kan kalau misalnya keluhannya jika melihat ke arah komputer, artinya kan itu penglihatan yang dekat atau intermediate. Kita harus lihat lagi nanti ukurannya itu memang sudah sesuai atau belum untuk yang penglihatan jauh. Dan jika memang biasanya kalau misalnya usia udah di atas 40 tahun, itu mulai perlu ada bantuan untuk penglihatan dekatnya atau penglihatan intermediate-nya, sehingga mata tidak berusaha lebih keras untuk berusaha melihat lebih jelas, sedangkan menggunakan kacamata dengan ukuran yang sesuai. Itu sih, Bu. Mungkin Dokter Andi ada tambahan? Udah. Gitu, Bu Titi. Terbaik, terima kasih Dokter Marsha. Ya memang mungkin faktor usia juga sih dokter. Mungkin bisa Saya juga diperiksakan sudah lagi. pakai, iya saya sudah pakai lensa plus juga. Mungkin mesti Oh, ya, periksa lagi ya dok ya. iya, iya. Terima kasih dok. Sama-sama, Ibu. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya, Dokter. Dok, saya usia 55 tahun, sudah 2 minggu ini mata kanan seperti ada kilat dan titik-titik seperti cacing. Tidak ada riwayat gula, kolesterol, tidak ada darah tinggi. Sudah ke dokter mata, katanya waktu itu tekanan mata normal dan tidak ada robekan pada retina. Mohon advisnya dok, apakah dapat disembuhkan? Oke, selamat sore. Jadi memang kalau untuk yang titik-titik atau kilatan cahaya itu memang biasanya kita sebut sebagai floaters dan fotopsia. Jadi kalau kita bayangkan di mata kita itu kan bentuknya seperti gel ya, seperti gel yang mengisi si rongga bola matanya itu sendiri. Em, dan kadang-kadang nanti biasanya seiring dengan pertambahan usia itu si gelnya itu akan mengalami mencair gitu, akan likuifaksi gitu. Jadi kadang-kadang dalam proses pencairan itu nanti akan terlihat eh, kandungan dari si gelnya itu yang terbang-terbang di mata. Makanya itu yang mungkin dirasakan oleh pasien gitu. Jadi saat melirik kanan kiri ngikutin semua tuh si cacing-cacingnya dan bisa jadi silau juga seperti itu. Nah, em, kalau untuk solusinya gimana, memang saat ini sih kita hanya observasi aja ya. Jadi memang tidak ada tindakan lebih lanjut karena nggak mungkin kalau misalnya nggak ada keluhan apa-apa, main kita bersihin semua sampai hilang tuh si gelnya terus diganti dengan eh, cairan yang lain gitu karena memang terlalu invasif ya tindakannya. Jadi biasanya kita hanya akan observasi saja. Cuman memang yang harus dihati-hati adalah em, keluhan itu nggak masalah, tapi kalau mulai ada keluhan kayak tiba-tiba si titik-titiknya tuh tiba-tiba banyak kayak laler atau nyamuk yang rame banget tiba-tiba, atau misalnya ada keluhan bulu mendadak, atau misalnya ada keluhan seperti ketutup tirai. Nah, itu yang harus agak hati-hati karena itu adalah salah satu tanda adanya ablasio retina gitu atau pelepasan pada si saraf matanya gitu. Tapi kalau misalnya sejauh ini tidak ada keluhan tersebut, memang kita hanya akan observasi saja seperti itu. Dan juga baiknya kalau untuk usia segini sih ya tetap memeriksakan mata secara rutin ya, 6 bulan sampai tiap tahun seperti itu. Baik, dokter. Selanjutnya sudah ada penanya live langsung nama Ibu Rike Imelda ya. Ibu boleh ditanyakan langsung Bu pertanyaannya. Oke, mungkin saya sambil bacakan pertanyaan selanjutnya dulu ya, Dok. Dari Ibu Siti Lutfia. Untuk yang mau bertanya langsung boleh sambil raise hand lagi ya. Dari Ibu Siti Lutfia, selamat sore Dokter Anggi dan Dokter Marsha. Saya karyawan bekerja indoor di kantor. Di depan laptop sekitar 9 sampai 11 jam per hari. Saya mengalami dry eye, ada riwayat retinopati, hipertensi, dan penyakit autoimun mixed connective tissue disease dalam 6 tahun terakhir.
Nah, untuk matanya saya sudah dapat resep Hialit dan Senfresh dok, diaplikasikan 6 kali per hari. Namun kelopak mata kadang masih suka membengkak dan kantung matanya juga terasa sakit dan nyeri. Mohon masukannya dok, apakah diperlukan treatment tambahan lain atau vitamin, suplemen lain yang dapat membantu mengurangi pembengkakan dan rasa sakit pada kelopak matanya dok. Terima kasih banyak dok. Oke, saya ingin coba jawab lagi. Jadi sebenarnya kalau untuk derajat dry eye sendiri itu lumayan ada gradingnya juga sih dok. Gitu. Jadi memang baiknya kalau masih berulang tidak nyaman, kita akan baiknya sih datang kontrol kembali ke dokter mata untuk dievaluasi itu dry eye-nya derajat berapa gitu. Karena memang kalau untuk derajat yang lebih berat, untuk tata laksana artificial tear saja itu mungkin kurang gitu. Mungkin kadang-kadang memang kalau yang autoimun tuh kadang-kadang lebih suka lebih berat tuh si dry eyes-nya itu. Jadi kalau untuk yang severe dry eyes pada beberapa kasus kita juga bantu dengan penggunaan steroid itu. Tapi memang harus dievaluasi ulang oleh dokter matanya karena untuk penggunaan steroid tidak boleh dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Nah, untuk suplemen dan vitamin itu sendiri, jadi sebenarnya kan memang sekarang banyak banget ya di apotek-apotek yang bilang itu bisa membantu mata kering. Nah, kalau berdasarkan jurnal yang terbaru, itu untuk suplemen vitamin sebenarnya belum belum ada bukti ilmiah yang kuat banget nih yang bisa membantu mata kering. Omega 3 dikatakan tuh ada efeknya, tapi memang bukti ilmiahnya masih sedikit seperti itu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang nanya dok, saya banyakin makan wortel, bisa nggak sih dok membantu gitu. Jadi biasanya sih kalau untuk suplemen boleh dicoba cari yang memiliki kandungan omega 3 gitu. Tapi kalau memang udah berulang, mungkin nggak bisa tuh hanya dalam kontrolnya dalam tiap-tiap setahun sekali seperti itu. Mungkin yang memang harus kontrol lebih cepat dan nanti biar dievaluasi si derajat mata keringnya karena nanti ada pemeriksaan tambahan biasanya yang bisa kita lakukan untuk menentukan si derajat mata kering seperti itu. Mungkin tambahan juga dok, tadi kan keluhannya sepertinya juga ada pembengkakan di kelopak mata. Ya tadi lebih baiknya memang datang untuk dilihat di poliklinik karena bisa juga salah satu penyebab mata keringnya itu berasal dari kelopak mata karena saluran-salurannya juga banyak yang di kelopak mata dan kalau misalkan memang itu tersumbat dia bisa menyebabkan keluhan mata kering juga. Jadi sebaiknya diperiksakan dulu. Gitu sih dok tambahannya. Baik dokter, terima kasih dok. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir ya dok, karena mungkin waktunya juga. Terima kasih untuk para peserta lain yang sudah aktif bertanya. Uh, Terakhir ini mungkin ada dok, mata kanan saya ini planon, sementara mata kiri ada plus 2,75 dengan silindernya 75 derajat. Dengan ukuran tersebut sering merasa mual, lapang pandang kirinya juga nggak nyaman. Sudah pernah disarankan untuk pakai lensa RGP dokter. Mohon penjelasannya dok, maksudnya dengan lensa RGP bagaimana dokter? Terima kasih banyak dok. Ya, terima kasih dok. Mungkin agak sedikit berbeda dengan topiknya, tapi nggak apa-apa. Jadi memang kalau misalkan silinder itu emang kadang-kadang agak tricky untuk kalau misalnya digunakan untuk sebagai pakai kacamata ya, karena itu sangat mempengaruhi toleransinya pasien. Kalau nggak nyaman, nanti jadi yang keluhannya tadi pusing, mual, dan tidak nyaman lah rasanya. Jadi biasanya kalau misalkan memang mau menggunakan kacamata kita menggunakan toleransi kacamata. Jadi ada ukurannya yang kita sesuaikan sampai dia masih bisa melihat paling jelas dengan ukuran yang terbaik gitu. Nah, kalau pilihan lain sebenarnya bisa juga menggunakan lensa kontak yang jenisnya toric. Itu biasanya memang dikhususkan untuk pasien-pasien dengan silinder. Jadi dia memang ada soft contact lens, tapi dia ada sudut tertentu yang disesuaikan dengan ukuran mata pasien. Nah, masuk ke RGP tadi sempat disarankan menggunakan lensa RGP. Jadi kalau RGP itu dia panjangannya dari rigid glass permeable lens. Jadi dia seperti lensa kontak, memang lensa kontak tapi bukan soft contact lens, tapi dia hard contact lens. Nah, berbeda dengan lensa kontak yang sepertinya lebih gampang untuk dibeli secara bebas. Kalau RGP itu dia memerlukan fitting yang lebih lanjut. Jadi nanti kelengkungan dari permukaan mata harus dinilai
seberapa sudutnya, seberapa derajatnya, sehingga nanti kita bisa memberikan lensa yang sesuai dengan kelengkungannya. Jadi dia tailor made gitu, dia nggak tidak dibeli bebas seperti soft contact lens yang biasa. Nah, nanti untuk penggunaannya sih relatif masih sama lensa kontak, jadi digunakan sehari-hari. Nanti ada toleransinya juga, ada cara membersihkannya sendiri, cara pemakaiannya sendiri juga nanti biasanya akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi ya untuk penggunaan RGP ini juga harus dilihat dulu permukaan korneanya apakah baik dan apakah kandidat yang baik untuk menggunakan lensa jenis RGP ini. Jadi sebaiknya memang tetap diperiksakan dulu untuk kita lihat seperti apa biar nanti bisa dipertimbangkan penggunaan alat bantu penglihatan yang sesuai untuk pasien. Begitu sih dok. Mungkin dokter Anggi ada tambahan lagi gitu ya. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak dokter Marsha, dokter Anggi untuk jawaban dari sesi pertanyaannya. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah aktif bertanya. Sebentar sebelum kita mau mengumumkan 2 penanya terbaik hari ini, saya mau tampilkan dulu untuk peserta-peserta semua yang mau konsultasi. Berikut ada beberapa tayangan. Bagi para peserta mungkin yang mau berkonsultasi baik dengan Dokter Marsha maupun Dokter Anggi, beliau praktik di Rumah Sakit Medistra dengan jadwal untuk Dokter Marsha setiap hari Senin jam 5 sampai jam 7 malam, hari Kamis jam 5 sampai jam 7 malam, dan hari Jumat jam 5 sampai jam 7 malam. Sementara untuk Dokter Denisa Anggi, beliau praktik setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 10 hingga jam 12 siang. Bagi para peserta yang mau berkonsultasi, segera daftarkan segera ya ke Rumah Sakit Medistra. Baik, sekarang saya mau umumkan untuk penanya terbaik pada sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Titik yang tadi menanyakan pertanyaan secara langsung. Selamat Ibu. Dan yang kedua dengan Ibu Siti Lutfiah, tadi pertanyaan yang sudah dijawab juga. Selamat untuk kepada para penanya yang sudah memenangkan voucher gratis konsultasi dengan Dokter Marsha dan Dokter Anggi. Nanti dari pihak kami akan meminta untuk nomor WA yang bisa dihubungi, kontak yang bisa dihubungi. Baik, sekian untuk acara webinar pada sore hari ini. Terima kasih untuk para peserta yang sudah sangat antusias mengikuti webinar dari awal sampai terakhir. Jangan lupa untuk ikuti terus acara webinar dan head talk lain dari Rumah Sakit Medistra selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Medistra @medistra.hospital untuk info-info selanjutnya. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih Mbak Michelle, Dokter Marsha, Dokter Anggi. Selamat sore. Terima kasih semuanya.